Oke, kembali lagi channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini tentang hakim 4 ya, ditangkap karena terlibat korupsi atau penyuapan ya 60 miliar. Kurang banyak ya. Kalau dibagi-bagi enak juga itu. Kali ini Opung membahasnya, kita lihat gimana videonya. Sebelum kita ke videonya, bantu dulu ikuti Facebook saya ini. Kalian ke Facebook dan klik namanya Reynald DSB. Tidak tunggu lama, kita ke video yang langsung. Let's go. Heboh berita beberapa hari ini, 4 orang hakim ditahan kejaksaan oleh karena menerima uang suap 60 miliar. Kacau banget. Kacau ya. Hakim loh, hakim. Betul. Bukan polisi, bukan jaksa, hakim. Hakim ya. Jadi aku mulai berpikir, akankah bisa kita dapatkan keadilan lagi di sebuah pengadilan? Betul. Kalau kayak gini modelnya. Kata iya. Aduh. Putusan hukuman kan hakim yang menentukan ya. Sana berkuar-kuar. Indonesia gila. Nyari kesempatan ya kan. Justru terang. Betul. Ya kan? Makanya ditangkapi. Kalau gelap nggak ditangkap orang ini. Ah, itu dia. Kalau mikir pintar seperti itu. Ya, jadi tahu kalian ya, yang menerima suap ini ya, itu ketua pengadilannya. Waktu itu dia menjadi wakil ketua pengadilan negeri ya. Waktu itu yang menjadi wakil ketuanya itu Muhammad Arif Nurianta, dan 3 hakim perkara ya. 1 orang bernama Jumianto, yang kedua namanya Agam Sarif Baharudin, yang ketiga itu kalau tidak salah namanya Ali Mustafa atau Ali Murtadin, nggak tahu lah aku, entah Ali apa itu, entah Ali Baba pun itu. Nggak penting aku menghafal-hafal namanya itu. Iya. Sedangkan nama pahlawan aja aku susah menghafal, apalagi nama koruptor. Ya kan? Jadi biar tahu kalian, wakil ketua wakil ketua pengadilan ini ya, kita katakanlah ketua gengnya lah. Iya. Dibagi-baginya lah ini 3 hakim perkara. Si Jumianto, setelah itu si Agam, dan satu lagi si Alibaba. Mending Alibaba aku bilang daripada Alibata. Iya. Dibagi-baginya lah sama 3 hakim perkara ini sebanyak 22 miliar. Bayangkan kalian, 22 miliar dibagi 3. Berarti kalau pukul rata 7,1 miliar satu orang kan begitu. Nah, ini ketua gengnya ini ya, untuk dia sendirian 38 miliar. Biasalah wakil ketua geng. Iya, ketuanya. Suku. Iya kan? Dan tahu ndak kalian ya, ternyata bukan mereka berempat saja yang ditahan oleh kejaksaan. Yang satu lagi Marcella Santoso, ya kan? Apapun itu posisinya sebagai pengacara. Setelah itu ya, ada lagi namanya kalau nggak salah namanya Ari Bakri. Dan satu panitera. Ya, satu panitera muda yang bernama, kalau nggak salah namanya Wahyu Gunawan. Nah, ya, mumpung ingat ya, sebentar lagi nih hari Hani ya. Opung Parbela kan sebentar lagi akan berada di Kota Solo. Hari Minggu, sekarang udah hari Selasa, Wak. Iya. Gak terasa ya. Gak kerasa kali, kan? Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 5 hari lagi. Iya, 5 hari lagi. Ya, 5 hari lagi Opung Parbelak dan teman-teman ya akan berjumpa dengan Bapak Joko Widodo di Kota Solo. Tapi bukan cuman itu yang membuat kami bangga dan bahagia. Karena apa? Karena nanti kami di Solo, di Jogja, dan di Jakarta, kami akan bertemu dengan teman-teman yang selama ini sudah support kami, baik lewat moral, lewat doa, dan juga lewat dukungan-dukungan yang lainnya. Ya, aku nggak berani bilang mereka fans. Iya. Awak bukan Raffi Ahmad. Dan aku bilang juga, aku ya nggak berani bilang mereka itu penggemar, bukan. Ya, karena aku ini bukan Deddy Corbuzier.
Aku sebut mereka sahabat dan saudara. Nah, kami akan kopi darat ya. Kita akan kopi darat di Solo ya. Nanti di alamatnya kalau di Solo itu di Hotel Lor'in ya. Di Hotel Lor'in kita akan adakan pertemuan. Kalau nggak salah itu nanti kita 21 atau 22 ya. Setelah itu di Jogja nanti, ini alamatnya aja dulu ya. Alamatnya kalau untuk di Jogja nanti kita akan adakan pertemuan ya, kopi darat itu di Gedung Kuning. Gedung Kuning namanya. Ya, jadi yang ada di Gedung Kuning sekitarnya itu merapat ya. Dan kalau di Jakarta itu kita adakan kemungkinan besarnya itu di Hotel Arion ya. Atau mungkin kalau misalnya nggak sanggup nanti kita semuanya bayar makanan di situ ya, kita bergeserlah ke kafe-kafe sih. Kafe-kafe sekitar Pulau Gadung lah. Ya, kan begitu kan, budget kita kan tipis bos, tipis. Jadi bagi teman-teman Opung Parbelak Agrifanani ya, aku sebutnya ini kelompok dari YouTuber Nusantara ya, segera merapat ke 3 tempat tadi ya. Dan jangan lupa ya, aku juga ingin menyampaikan terima kasih ya yang untuk sudah berkontribusi ya buat Opung Parbelak dan tim ya. Aku mengucapkan terima kasih banyak, tidak bisa terbalaskan ya. Biarlah Tuhan yang Maha Kuasa yang memberikan kesehatan dan juga kelancaran usaha dan rezeki. Amin, amin. Amin, amin ya robbal alamin. Ya, dan juga bagi teman-teman yang masih mau, mana tahu mau ya untuk berkontribusi lagi ya. Di sebelah kanan ada nomor rekening Opung Parbelak dan di sebelah kiri itu ada nomor WA ya. Ini juga amanah ya, kita mau jumpa sama Bapak Joko Widodo ya. Kita mau jumpa juga sama teman-teman kreator lainnya. Kita mau jumpa juga sama teman-teman saudara-saudara dari sahabat dan juga sahabat dari Opung Parbelak dan kreator lainnya. Supaya istriku dan juga anak-anakku tahu ya, ternyata di luaran sana banyak peminatnya Opung Parbelak. Iya. Biar dilihat istri sama anak-anakku dulu kalau banyak orang minta foto-foto sama aku. Iya. Karena kesal juga, di kampungku nggak ada yang mau minta foto sama aku. Iya betul ya. Bahkan ketika aku menawarkan diri pun juga mereka mau kau foto-foto sama aku. Ngapain aku foto-foto, tiap harinya kita jumpa. Iya pula. Aku pun salah, ya kan? Kutawarkan foto-foto sama samping rumahku. Iya. Dia udah muak ngeliat aku sebetulnya kan. Iya kan, tiap harinya aku lihat kau, ngapain ku minta foto? Iya. Aduh, ya tepuk tangan dulu untuk acara kita nanti. Gokil ya, gokil. Mari kita lanjutkan ya apa yang perlu kita bahas. Jadi ya, kasus ini ya bermula dari masalah kelangkaan minyak goreng pada tahun 2022 ya. Kalau kalian masih ingat, kalau di kampung kami namanya itu minyak makan. Nggak tahu entah kenapa di kampung kami namanya minyak makan. Kalau minyak goreng wajar, minyak untuk digoreng kan begitu. Minyak makan, minyak untuk dimakan. Kalau orang-orang yang sekampung dengan Opung Parbelak tahu itu. Coba beli dulu minyak makan. Komentar bagi kalian ya, kalau minyak goreng di tempat kalian apa namanya ya. Jadi tahun 2022 kan sempat itu langka minyak goreng ya, sehingga presiden melarang perusahaan-perusahaan minyak makan ini untuk mengekspor produknya ke luar negeri. Sampai ada pemenuhan Jadi permasalahan ini berawal dari kelangkaan minyak goreng ya pada tahun 2022. Masih ingat mungkin kalian ya, waktu itu harga minyak goreng itu bisa mencapai 22.000 per liternya, kan begitu ya. Jadi permasalahan ini diawali ya pada saat
Jadi kasus ini diawali ya pada saat adanya masalah kelangkaan minyak goreng ya. Kalau di kampung kami namanya minyak makan. Nggak tahu aku tak kenapa bisa di kampung kami nyampainya jadi minyak makan namanya. Kalau minyak goreng masih wajar kan begitu kan, minyak untuk menggoreng kan begitu, atau minyak untuk digoreng. Nah kalau minyak makan, minyak untuk dimakan. Kalau sekampungnya Opung Parabelak pasti tahu itu ya kan, karena punya pengalaman disuruh mamaknya ke warung beli minyak makan. So beli dulu minyak makan. Aduh. Dan tahu ndak kalian ya? Jadi ketika itu ya, saking langkanya minyak goreng ini ya, yang di kampung kami dikatakan minyak makan tadi. Ya, itu oleh karena naiknya ya harga CPO yang ada di luar negeri ya. CPO itu crude palm oil ya, bahan baku minyak goreng. Jadi akhirnya terjadilah ya kenaikan harga yang tadinya sekitar 14.000 per liter, waktu itu kalau masih ingat ada sampai 22.000. Di kampung kami nyampe 30.000 per liter. Padahal namanya udah diganti dari minyak goreng ke minyak makan. Tetap aja kena kenaikan harga. Dan aku masih ingat 2022 waktu itu, biar tahu kalian. Kalau misalnya kita beli minyak goreng ke warung-warung, di jatah itu cuma 1 bungkus. Aduh, baru itu sejarahnya beli minyak goreng di jatah-jatah, ya kan? Itulah saking langkanya ya. Mulai dari situlah banyak di kampung kami, ya biar tahu kalian, sudah mulai tidak menggoreng-goreng, membakar-bakar sama mengkukus-kukus. Makanya tahun 2022 tingkat kesehatan di kampung kami itu meningkat. Karena apa? Karena turunnya kolesterol. Apa nggak turun kolesterol, nggak bisa lagi menggoreng. Ayam biar tahu kalian, yang tadinya digoreng dibakar. Ikan asin yang tadinya digoreng dibakar. Ubi yang tadinya digoreng direbus. Tapi berdampak bagi kesehatan masyarakat. Ya kita doakanlah supaya masyarakat kedepannya lebih sehat lagi. Ya kita doakanlah supaya minyak goreng makin langka lagi. Enggak gitu juga, Pung. Ya kalau memang segala sesuatu membawa kebaikan, kenapa enggak? Iya kan? Kan Indonesia kan begitu. Segala sesuatu ada hikmahnya. Mari kita kembali. Enggak Opung Parabelak namanya kalau enggak ngawur kemana-mana. Ya memang harus begitu orang Indonesia ini. Dibawa kemana-mana dulu baru sampai ke tempat tujuan. Kan begitu kan. Sebetulnya kan bisa dalam waktu 1 jam sampai ke tempat tujuan. Tapi kalau misalnya orang Indonesia dibawa jalan ke kanan, dibawa jalan ke kiri, akhirnya sampai ke tempat tujuan itu 5 jam. Ya, jadi waktu itu Presiden membuat larangan ya terhadap perusahaan minyak goreng untuk mengekspor produknya ke luar negeri ya. Jadi kenapa dilakukan pelarangan? Karena kebutuhan yang sangat besar di dalam negeri ya. Jadi larangan itu pun ada batasannya ya. Kalau misalnya terpenuhi 20% ya dari jumlah barang yang diekspor, contoh satu perusahaan ya, dia itu mengekspor, sekali ekspor katakanlah 100 ton ya, 20 ton itu harus dijual di dalam negeri gitu dia. Jadi itu namanya itu kalau nggak salah DMO. DMO itu artinya Domestic Market Obligation. Basa Londo meneh iki. Ya harus begitu, kita harus cerdas. Iya kan? Ya itu kalau di koran itu kan bahasa asing, nggak pernah ada bahasa. Iya kan?
DMO, ya, Domestic Market Obligation. Bahasa Indonesianya apa, Pung? Cari di kamus. Jadi ada kewajiban dari perusahaan ya untuk memenuhi pasar di Indonesia ini sebanyak 20% dari nilai ekspornya, kan begitu. Nah, ya ternyata ada beberapa perusahaan, ya ada 3 perusahaan yang tidak melakukan perintah daripada Bapak Presiden, instruksi dari Bapak Presiden, kan begitu. Yang pertama ya PT Wilmar Group, yang kedua PT Permata Hijau, yang ketiga itu PT Musim Mas. Jadi tiga-tiganya ini ternyata menyalahi aturan yang sudah dikeluarkan Bapak Presiden, dan mereka mengekspor habis, nggak peduli mereka ya kelangkaan minyak goreng yang ada di dalam negeri, kan begitu. Nah, Pung, kan suka-sukanya lah, Pung. Ya namanya juga jualan suka-suka. Dia mau jual kemana? Kalau jual bawang merah sama bawang putih oke. Ya, pasarnya pasar lokal, kan begitu. Nggak ada cabai, nggak ada bawang, hidup kita. Nah, kalau bicara tentang perusahaan, biasanya sebuah perusahaan itu harus mengikuti setiap kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Gitu dia, ya. Nah, jadi ternyata 3 perusahaan ini ya melakukan bisa dikatakan sebuah pembangkangan lah, ya. Jadi ternyata mereka ini bisa dikatakan harus ditindak gitu loh, ya. Nah, ternyata ya dibawalah ini ke ranah hukum, ya. Dibawalah kasus ini ke ranah hukum 3 perusahaan ini ya oleh karena melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh Presiden. Nah, ya bergulirlah ini kasus ini, kan begitu. Nah, 3 perusahaan ini diwakili atau memberikan kuasa hukum kepada yang namanya Marcella Santoso, kan begitu, dan satu lagi Ari Bakri, ya. Jadi kedua orang ini yang berusaha untuk membela ya atau sebagai penasihat hukum dari 3 perusahaan ini, kan begitu. Nah, ternyata ya setelah ditelusuri ya di ujung permasalahan ini, di ujung kasus ini ya vonis lah, ya. Dan waktu itu pengadilan negeri menyatakan, ya hakim menyatakan bahwasanya ketiga perusahaan tersebut ya divonis bebas. Oleh karena apa? Oleh karena hakim mengatakan bahwasanya mereka hanya melakukan melakukan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan, itu alasan mereka, dan juga tidak merupakan tindak pidana, itu menurut hakim. Kan begitu, tidak merupakan tindak pidana karena sudah menerima 60 miliar. Nah, uang suap ini ya disampaikanlah, ya uang suap ini diberikan Marcella Santoso ya mungkin sebagai perantara, sudah pasti kan, nggak mungkin uangnya pengacara juga kan, sudah pasti uang dari perusahaan ya dibawa Marcella Santoso ke siapa ini, Wahyu Gunawan ini ya, panitera muda ini ya sebagai perantara, ya sebagai perantara dari Wahyu ke wakil ketua pengadilan negeri waktu itu ya Muhammad Arif Nur Yanta, ya. Jadi dari perusahaan uangnya ke tangannya Marcella Santoso dan juga Ari Bakri ya sebagai pengacara. Nah, mereka menyampaikan uang suap itu kepada Wahyu Gunawan. Nah, Wahyu Gunawan menyampaikanlah uang suap itu juga ke Muhammad Arif ya Nurianta sebagai wakil ketua pengadilan negeri saat itu. Nah, dari situ ya dia bagi-bagilah sama hakim perkara ya 3 orang tadi, yang salah satunya yang namanya itu Alibaba tadi. Itu dia. Nah, ternyata dilakukanlah penyelidikan. Vonis bebas waktu itu tanggal 19 Maret 2025. Nggak nyampe sebulan mereka ditangkap. 12 April
April 2025 ya mereka diangkut rame-rame. Baru 3 minggu menikmati uang, langsung diangkat. Memang harus begitu. Jangan dilama-lamakan. Jangan terlanjur udah pergi dia liburan, beli jet pribadi, baru ditangkap, kan begitu. Nah, sedangkan biar tahu kalian 3 minggu aja, disita tahu kalian, mobil 1 Ferrari, Lexus, Nissan, 1 lagi Mercy, mobil mewah semua itu, ya. Roy Suryo, tiru ini, ya. Kalau kau mau korupsi, ya, kalau kau mau ngambil barang milik negara, ini Ferrari, jangan panci. Ini enggak panci. Berkelas sedikit dong Ferrari. Dan juga ada beberapa motor, kalau nggak salah ada 40 motor dan juga sepeda. Motornya pun BMW. Motor aja mereknya BMW. Ini panci. Jelek kali, rendah kali seleramu. Masa menteri kelasnya panci? Ferrari dong. Nggak malu sama orang ini, Lexus, bukan panci. Nissan, Mercedes. Itu baru berkelas, Roy. Mainannya panci. Nah, sekarang udah mainan wayang dia. Habis mainan wayang tali gantungan, sablon baju. Tapi nggak tahu entah kenapa masih laku aja dia di TV-TV. Serius. Nggak kau tengok itu Ferrari-nya warna merah. Perhatikan mana yang mewah, mana yang recehan. Ini menteri tapi recehan yang diambil. Aduh. Ingat ya, sekarang tanggal 15, besok tanggal 16. Ingat pesan-pesan yang tadi ku bilang ku sampaikan sama kalian. Tolong dulu untuk teman-teman yang ada di Solo, dan kalau misalnya ada pas pampres di rumah Bapak Joko Widodo, ya, sedang dalam penjagaan, ya besok hati-hati dengan 1 orang ini. Ya. Ini kedua kalinya aku katakan sama kalian, ini kan datang si Rismond, Roy Suryo, Dr. Tipa, dan juga katanya Egy Sujana kan. Tolong amankan dapur, panci amankan. Silap sedikit hilang panci. Kalau bisa pas pampres jaga dapur itu 2 orang. Gitu, yang namanya maling gak pernah lewat ruang tamu, lewat dapur. Aduh. Kok jadi bahas manusia yang satu itu kita? Pakar telenovela. Ya itu dia ya. Jadi ya ternyata ya dilakukanlah penangkapan oleh kejaksaan ya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan kami semuanya, rakyat Indonesia. Nah, ini kan ada 4 orang hakim, kan begitu. Kalau pengacara itu biar aja lah situ. Ya kalau mau dihukum kan begitu. Nah, sekarang ini hakim, ya kan? Dan nanti kalau misalnya mereka di sidang, yang memberi vonis kan juga hakim. Minta tolonglah dulu untuk bapak-bapak di atas sana, tolong dulu dimonitor dulu hakim yang akan memberi vonis kepada hakim. Agak-agak kurang percaya kami gitu loh. Karena apa? Mereka kawan. Kawan bos, kawan. Sedangkan sesama jambret pun juga kesetia kawanannya itu terjaga. Apalagi sesama hakim. Aku bukan menuduh loh Pak, ya kan. Aku hanya ingin mengatakan kepada bapak-bapak yang terhormat, tolong jaga diri kalian, jaga hati kalian ya. Jangan sampai ada lagi hakim berikutnya yang diangkat kejaksaan. Pertebal iman Pak, pertebal iman. Perkuat iman Pak, rajin doa. Sholatnya jangan sampai lupa.
Itu dia, ya. Jadi ya mohonlah kami itu diberikan sebuah kepercayaan bahwasanya masih ada pengadilan yang bisa memberikan keadilan, kan begitu. Walaupun kami sebetulnya pesimis. Aduh, mafia hukum ini banyak kali biar tahu kalian. Oknum ya, oknum jaksa, oknum hakim, oknum kepolisian, ya kan? Ini biar tahu kalian jumlahnya banyak. Oknum memang oknum, tapi banyak. Coba hitung kalian ya, sejak tahun 1945 berdiri Indonesia ini udah berapa hakim yang masuk bui? Ya, potong telingaku ini kalau nggak sampai 100. Lebih itu 100. Mak ngeri kali Bung Parbela yang main potong-potong telinga ya. Kayak gini di kampung kami biar tahu kalian. Untuk meyakinkan perkataan kita, nggak perlu kita sumpah-sumpah, nggak perlu. Dia itu selingkuh loh sama si Udin itu selingkuh loh sama si Mawar. Masa iya? Nggak percaya kau potong kupingku ini. Orangnya yang selingkuh, tapi berani dia mempertaruhkan kupingnya. Bayangkan, biar tahu kau dia itu, udah nggak dia apa lagi, udah nggak sama istrinya lagi, udah bisa orang itu. Iya udah bisa. Banyak kali potong leher gue ini biar tahu kau. Rumah tangga orang bermasalah, dia berani mempertaruhkan digorok lehernya, coba. Itulah kalau di kampung kami, nggak penting sama kami sumpah-sumpah begini. Karena apa, urusannya sama yang di atas. Kalau berbohong bahaya, kan begitu kan? Potong kupingku ini, suka kali di kampung kami kayak gitu. Apa-apa potong kuping, apa-apa potong kuping. Jambret biar tahu kalian, ini pernah lah kejadian, ya kan? Jambret dikejar lah pakai motor, ya kan? Dikejar lah pakai motor, ya. Dapatlah jambret ini, tapi dompetnya nggak dapat. Iya kan? Ditangkap, mana dompet tadi katanya? Nggak tahu Pak, bukannya jambret aku. Kenapa kau lari? Takut aku Pak. Kenapa kau takut? Takut aku dipukul massa kata gitu. Ngapain kau takut kalau nggak menjamret kau kan? Enggak Pak, jambret kau kan? Enggak Pak, serius Pak. Potong kupingku Pak, kalau ada aku ambil tasnya ibu ini. Jambret aja berani bersumpah, tapi nggak atas nama Tuhan, ya kan? Tapi atas nama sendiri. Nah, jambret kelas kampung ini kadang-kadang lebih bermartabat daripada ya orang-orang atau oknum-oknum yang ada di pengadilan itu. Karena apa? Ya, sebetulnya di mana sebetulnya di pengadilan itu adalah tempat kebohongan paling banyak terjadi. Banyak bohongnya itu. Korban nanti berusaha untuk berbohong. Ya kan, terdakwa berusaha untuk berbohong. Saksi-saksi palsu kan ada juga kan. Termasuk hakim. Ya inilah dia hakim-hakim pembohong itu. Hakim penipu. Tapi kasihan kali orang itu Pak, belum nyampe satu bulan dia kan udah disikat orang itu. Belum sempat orang itu masukkan ke rekening. Bayangkan kalian berapa kardus uang itu, 60 miliar. Tapi pengacaranya ini yang menyita perhatian, si Marcella Santoso ini. Biar tahu kalian, yang pertama dia itu pengacara ya, mantan pengacara dari anak buahnya Sambo ya. Waktu itu ada anak buahnya Sambo yang melakukan obstruction of justice atau penghalang-halangan atau perintangan penyidikan. Nah, inilah satu pengacaranya, Marcella Santoso. Kan begitu. Nah, satu lagi ya, kalau nggak salah kasus apa itu? Kasus penyuapan juga itu Rafael ya, kalau nggak salah ya. Familiar dia memang untuk hal-hal seperti ini. Jadi itu dia ya, kalau kita ya main-main dekat lumpur, jangan salahkan kalau kita kena lumpur, kan begitu. Aduh, pernah aku ngobrol sama seorang pengacara ya, temanku ini ya, aku bilang sama dia ya, waktu itu dia itu kalau nggak salah
apa namanya, sedang sebagai kuasa hukum dari seorang pengedar. Bede bandar. Gue tanya sama dia, kok kau ambil kasus ini? Gue bilang, ya kan, kau mau jadi pembela apa bandar? Gue bilang begitu. Bukan ke situ bang larinya. Jadi kan begini bang, seorang pengacara itu memastikan bahwasannya kliennya itu harus mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Ku tanya, keadilan apa lagi yang mau kau harapkan dari seorang bandar? Banyak kali ceritamu, bilang aja lah kau mau ngambil duitnya, gue bilang. Nggak begitu bang, yang namanya klien itu, ya kan di dalam sebuah perkara itu kan harus ada praduga bersalah bang, ya. Jadi ya sebelum semuanya diputuskan oleh hakim, ya divonis, maka tidak ada satupun yang berhak menyatakan klien kita itu bersalah, kan begitu. Nah, aku tanya lagi, ya sekarang begini, ya kenapa harus kau perjuangkan keadilan yang seadil-adilnya bagi klienmu? Padahal dia itu seorang bandar narkoba. Aku bilang begitu. Begini bang, di dalam pengadilan itu bang banyak mafianya. Ini bang nanti bisa jadi ATM berjalan bang. Itu ya, bagi oknum kepolisian, oknum kejaksaan, dan juga oknum hakim bang. Katanya gitu. Oh gitu juga, ya iya. Kadang-kadang ditekanlah ini kan begitu, hukuman sekian. Padahal sebetulnya sesuai dengan apa yang dilakukannya, hukumannya itu cuma katakanlah 15 tahun. Ya, tapi dari jaksa ya itu menuntut 20 tahun kan begitu. Nah, bermainlah nanti ini di belakang bang, ya. Bagaimana supaya berkurang tuntutan itu, ya. Dan hakim kalau bisa juga oknum hakim disogok gitu bang. Nah itu yang kita hindari. Oh ternyata mulia juga tugas kalian walaupun yang kalian bela orang brengsek ya. Makanya jangan kalian persalahkan ya kalau ada pengacara yang memiliki klien itu pembunuh, pemerkosa, koruptor ya, dan lain sebagainya. Karena tugas mereka adalah memberikan ya, mengusahakan keadilan yang seadil-adilnya ya. Respect dulu kita untuk lawyer seluruh Indonesia. Dan respect dulu kita kepada hakim di seluruh Indonesia, kecuali kepada 4 orang ini. Nah, disinilah kita bisa lihat bagaimana Bapak Prabowo ya di pemerintahannya ini ya, beliau mendesak kejaksaan supaya apa? Sebesar-besar apapun korupsi, sekecil-kecil apapun korupsi, usut, tangkap, dan proses. Itu dia, karena Bapak Prabowo sadar bangsa ini nggak akan maju kalau misalnya masih ada korupsi, kan begitu ya kan. Bapak Prabowo tolonglah dulu, jangan dulu cuman masalah korupsi Pak, tolong dulu masalah kementerian Bapak itu, kementerian yang kami tengok nggak ada progresnya, tolong mereka juga ditekan Pak. Ini masukan ya Pak ya, ini bukan kritikan, masukan ini. Ini yang ku perhatikan, Menteri Pertanian aja yang sibuk ku tengok dia Pak. Ya, kasih tahu dulu Pak Menteri SDM. Iya, setelah itu Menteri Perdagangan, Menteri Kemaritiman. Gitu loh Pak. Ini yang menonjol. Kalau nggak Menteri Pertahanan, Sekretaris Kabinet. Kalau nggak Menteri Pertanian, Sekretaris Kabinet. Gitu. Maksudnya apa? Supaya pemerintahan Bapak lebih baik lagi. Nah inilah enaknya jadi orang independen, bukan orang partai. Jadi ketika kita memberi masukan walaupun beliau adalah presiden kita, maka tidak ada beban. Jangan bilang-bilang lagi buzzer, kalian bilang ngomong Parbela ini buzzer. Nah Bapak Prabowo aku sudah kritik secara halus kan. Kalau bisa Pak dari 45 menteri, ya 40 diresapel juga nggak apa-apa Pak. Kalau memang cuma 5 menteri yang kerja, nggak masalah.
Kan begitu, tapi kita percaya ya Bapak Prabowo dengan menteri-menterinya ya akan melakukan yang terbaik untuk bangsa ini. Kan masih 150 hari toh. Masih banyak kesempatan. Ya ibaratkan kelas 1 sampai kelas 6 ya kan, biasanya kerja kerasnya itu di ujung-ujung. Performa terbaik itu di ujung-ujung. Waktu kelas 6 mendekati ujian nasional. Jadi jangan nanti ketika di ujung pemerintahan, biar bisa dipakai lagi sama pemerintahan berikutnya. Ku tunjukkanlah performa terbaik. Ya nggak apa-apa. Ya kita sebagai bangsa Indonesia, ya kita sebagai rakyat, Pak, kita menginginkan sebuah pemerintahan yang baik, ya. Jadi kalaupun kami kritik, Pak, caranya halus kan, santun kan. Beda, Pak, sama manusia-manusia yang nggak punya otak sana. Itulah kalau ukuran bibir lebih besar daripada otak. Sehingga mereka berani katakan oligarki lah, bajingan tolol lah, anjing apa namanya itu, anjing keluar kata-kata anjing. Apa yang dibilang Sirip Kacetaning itu? Anjing apa? Aduh, ya. Jadi kami percaya, Pak, kalau pemerintahan Bapak ini akan berjalan dengan baik, akan berjalan dengan lancar. Oke, Pak. Salam Parabelak, salam NKRI harga mati. Oke, itu dia video gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buah.